عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertakarub kepada Allah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan tujuan untuk mengharap wajah Allah, dengan tujuan untuk mengharap ridha Allah, dan tentunya dengan tujuan untuk mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Wabilus Sayyib min Kalamit Thayyib yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita sudah masuk kepada tanda-tanda ta'zim al-manahi, tanda-tanda daripada pengagungan terhadap larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah kita bacakan bersama bagaimana penjelasan daripada Imam Ibnu Qayyim terhadap tanda-tanda tersebut. Demikian pula tanda-tanda pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengagungan terhadap perintah sekaligus larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim telah memberikan satu contoh, yaitu berkaitan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan di dalam syariat agama ini. Keringanan, sebagaimana contohnya bahwasanya salat di dalam keadaan yang terik, tentunya pada salat zuhur, keadaan terik sekali, maka di dalam syariat ini diberikan uzur untuk mengulur waktu sedikit sampai teriknya matahari itu agak sedikit menurun. Nah, di sini barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Qayyim ingin membahas terkait dengan pengagungan terhadap larangan Allah, perintah Allah, bukti mengagungkan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jangan sampai kita terjatuh kepada perkara yang justru kita memanfaatkan. Contoh dalam syariat adalah adanya rukhsah, keringanan. Memanfaatkan keringanan itu malah kita terlena daripada keringanan tersebut. Kita kebablasan dalam menerima ataupun mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam contoh ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seseorang yang memang mendapat rukhsah untuk tidak bersegera menuju salat zuhur ketika teriknya matahari, namun dia terus menunda hingga lalai terhadapnya, bahkan luput daripada salat zuhur itu. Ataupun terus mengulur waktu hingga hampir masuk waktu asar. Maka ini seorang yang keterlaluan dalam mengambil rukhsah dari syariat agama yang mulia, dan ini termasuk orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mencari-cari keringanan dan berlebihan terhadap keringanan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, kemudian pada pembahasan kali ini masih melanjutkan daripada contoh-contoh yang berikutnya. Contoh-contoh yang berikutnya dari rukhsah, keringanan yang ada di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dituntut untuk tidak keterlaluan.
tidak jahi, ya, kebablasan, keterlaluan dalam ya mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa min hadza, dan termasuk ya, keringanan rukhsah ya, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yusalla bi hadratil ta'am. Ya. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terkait masalah keadaan ataupun di dalam salat anna yusalli bi hadratil ta'am. Larangan Rasulullah SAW untuk salat ketika makanan sudah dihidangkan. Ya, ketika makanan sudah dihidangkan. Ini terdapat hadisnya diriwayatkan Imam Muslim, demikian pula dari Abu Darda dan sahabat yang a'immah yang lainnya. Hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ya, terkait dengan ya untuk larangan dari Nabi SAW ya, ketika makanan sudah dihidangkan maka dia hendak untuk menahan diri, jangan sholat dulu, tapi menyantap hidangan yang telah dihidangkan. Tentunya hidangan sudah di depan mata, bukan hidangan baru ditata, baru di dapur, baru dibuat, tidak, tapi hidangan yang sudah ada di depan mata. Maka seorang boleh ataupun mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak bersegera menuju salat, tapi selesaikan dulu hajatnya untuk makan itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang lainnya, au inda madafa'atil bauli wal gha'iti, atau larangan Rasulullah SAW ketika menahan kencing dan menahan buang air besar. Ya, nah ini ada rukhsah juga. Seorang boleh memutuskan sholatnya ya ketika dalam kondisi seperti ini. Ya, sudah kebelet kencing ataupun sudah perutnya sudah ingin buang air besar, maka jangan dipaksakan sholat, boleh membatalkan sholatnya. Nah, ya. Kenapa demikian? Kenapa rukhsah ini datang dari syariat agama yang mulia ini? Ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, lita'alluqi ya qalbihi min dzalika bima yushawwishu alaihi maqsud as-shalah. Ya. Karena apa? Karena ketergantungan hatinya, hati seorang hamba tersebut terhadap hajatnya tadi, terhadap mungkin dia sudah makan yang sudah di hadapan matanya, ya, sehingga kalau seandainya dia bersegera untuk sholat tapi mata sudah kadung melihat hidangan makanan yang begitu enaknya, begitu nikmatnya, bahkan perut itu sudah sangat lapar, menginginkannya, ya, maka tentunya ya hati ini akan bergantung kepada apa yang telah dilihat tadi. Demikian pula menahan buang air kecil dan air besar. Ya. Hatinya sudah, perasaannya sudah terbawa, sudah konsentrasinya terpusat untuk menahan kencing dan menahan buang air besar. Nah, ya, bima yushawwishu alaihi maqsudus shalah, ya. Sehingga dengan ini semua akan mengganggu maksud ataupun tujuan daripada salat tadi, ya. Wala yahsulul muradu minha, ya. Dan tidak menghasilkan maksud daripada salat itu. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tujuan daripada sholat tidak terhasilkan. Untuk apa? Untuk khusyuk, hadirnya hati, ya. Karena kita tersibukkan dengan membayangkan hidangan makanan tadi, apalagi didukung dengan perut yang lapar. Kemudian juga ketika kita menahan kencing dan buang air besar, hatinya sudah terpusat kepada hal tersebut. Barakallahu fikum. Nah, famin fiqhi ar-rajul fi ibadatihi an yaqbala ala syaghlihi fayamaluhu. Ya. Maka termasuk fikihnya seseorang, ya, pemahaman seseorang dalam ibadahnya, an yaqbala ala syaghlihi fayamaluhu. Dia menerima kesibukan itu dan mengerjakannya. Maksudnya apa?
seorang yang memiliki pemahaman dalam agama, ketika datang perasaan tadi, ya, seperti rasa ingin buang air kecil ataupun air besar, maka dia akan menerima hal ini. Artinya apa? Dia menyambut untuk segera membatalkan sholat dan menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Ya. Terkadang orang merasa yang orang yang tidak fakih, tidak paham terhadap agama, dia terus bertahan dalam sholatnya untuk menahan kencing, menahan buang air besar, dia tahan sekuat tenaga. Ya. Dalam keadaan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Ya. Karena untuk apa dia sholat? Tujuan dia sholat tidak tercapai. Tujuan dia sholat konsentrasi, khusyuk, hadirnya hati, fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak memikirkan yang lainnya. Maka seorang yang faqih, dia akan justru lebih memilih jalan, ya, mengambil rukhsah ini untuk membatalkan sholatnya dan ya, beralih kepada hajat yang dibutuhkan yang secara darurat tadi. Barakallahu fikum. Tsumma yufarriqu qalbahu lis-shalah. Ya. Kemudian dia mengosongkan hatinya untuk sholat. Maksudnya apa? Ketika dia sudah menyelesaikan hajatnya, sudah kosong, semua sudah tertunaikan. Kalau tadi ketika dihidangkan makan, dia makan dulu. Ya, setelah itu langsung dia sholat. Selesai hajatnya, sudah hatinya yang terpaut terhadap makanan tadi sudah terselesaikan. Demikian pula seorang hamba yang menahan kencing dan menahan buang air besar tadi, kalau dia ambil hajat itu, maka hatinya sudah terselesaikan, ya, hajatnya sudah terpuaskan, sehingga hatinya kosong dan siap menyambut ibadah sholat, siap menempatkan hati yang kosong dari semua pikiran, semua perasaan yang sudah kosong, menyambut daripada khusyuknya hati kepada sholat tersebut. Barakallahu fikum. Fayaqumu fiha wa qad faragha qalbuhu lillahi ta'ala. Maka dia menunaikan sholat tersebut dan sungguh, ya, setelah kosongnya hati, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah hatinya dikosongkan khusus untuk menghadapi ibadah sholat, menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa nasaba wajhahu lillah, dan dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala bi kulliyatihi alaih, dan dia menghadap dengan seluruh jasadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faraqatan min hadhihi shalah yughfaru lil musalli bihima ma taqaddama min dhanbih. Ya. Maka 2 rakaat dari salat yang dilakukan tersebut, ya, yughfaru lil musalli, 2 rakaat tersebut akan menjadi, ya, sebuah pengampunan dosa ma taqaddama min dzambi, apa yang telah berlalu daripada dosanya. Barakallahu fikum. Ya, justru apa? Sebaliknya, orang yang menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu, kemudian dia fokus, konsentrasi, khusyuk dalam sholatnya karena sudah menyelesaikan hajatnya, maka justru Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada dirinya. Barakallahu fikum. Ya, di 2 rakaat yang dia kerjakan. Barakallahu fikum. Nah, ya, ingat, ini rukhsah pada situasi darurat ataupun dalam hadis yang sesuai syar'i. Sebagaimana hadis dihidangkan makanan. Ini hadis khusus terhadap masalah ini, gambaran masalah ini. Artinya boleh untuk kita melakukan hal tersebut. Barakallahu fikum. Wal maqsudu, dan maksudnya, ya, daripada yang disampaikan dalam contoh ini oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, alla yatarakhasa wa tarakhusan jafiyan. Dia tidak mencari keringanan yang keterlaluan ataupun kebablasan dalam masalah ini. Bagaimana contoh keterlaluan? Allah sudah memberikan rukhsah, boleh baginya menyantap dulu hidangan sebelum menuju kepada ibadah sholat. Boleh baginya membatalkan sholat ketika ada rasa ingin buang air kecil yang sangat, demikian pula buang air besar yang sangat, ataupun rasa, ya, menahan buang angin yang sangat. Boleh bagi dia untuk membatalkan sholat. Lalu bagaimana orang yang jari, orang yang keterlaluan dalam rukhsah ini? Yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim, dialah orang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika
dia terus tersibukkan dengan makanan itu sampai terpuaskan, tidak sesuai dengan hajatnya, atau bahkan dia sudah berniat, ya misalnya setelah dia buang ataupun dia batalkan sholatnya, kemudian dia buang air kecil, air besar, dia malah terlalaikan di WC, sudah niat, sudah ini kayaknya aku nggak bakal bisa ikut bersama imam lain, aku sholat sendiri. Sudah memposisikan hati niatnya seperti itu. Padahal kalau dia selesai hajatnya, dia bersegera kembali lagi ikut bersama imam yang tadi masih bisa, dia dapati jamaah bersama imam, maka inilah orang-orang yang mengambil rukhsah yang tidak keterlaluan. Tapi orang yang keterlaluan, dia terus ikuti rukhsah ini sampai dia keluar waktu dalam sholat, bahkan dia sholat sendiri tanpa ikut secara berjamaah. Barakallahu fikum. Nah, ini maksud daripada contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian contoh yang berikutnya, wa min dzalik, dan termasuk perkara di dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan sehingga kita dituntut jangan sampai keterlaluan dalam mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah annahu rakhasa lil musafiri fil jam'i baina shalatain 'inda al-'udri. Bahwasanya keringanan bagi musafir dalam menjamak antara dua salat. 'Inda al-'udri, saat dia ada udzur. Nah, ini seorang musafir yang mendapat keringanan untuk boleh menjamak baginya dua waktu salat ketika dia ada udzur. Wa ta'azzara fi'lu kulli salatin fi waqtiha limuwasalati sayri. Dan udzur mengerjakan salat pada waktunya limuwasalati sayr, agar tersambung perjalanannya. Ini maksudnya tujuan daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi musafir yang sedang dalam perjalanan boleh menggabungkan dua waktu salat, menjamak dua waktu dalam dua waktu salat tersebut. Tujuannya apa? Agar dia tidak terputus perjalanannya. Apakah dia mengawali jamak di awal waktu ataukah di akhir waktu, sehingga perjalanannya bisa ditempuh dengan semaksimal mungkin. Dia bersegera agar sampai kepada tujuannya. Barakallahu fikum. Ini hikmah daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi musafir yang sedang dalam perjalanan untuk bisa menjamak salat. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa ta'adzara an-nuzulu atau ta'assuruhu alaih. Nah, dan udzur untuk turun, nuzul, turun atau berhenti, atau tinggal. Seorang musafir terkadang dia butuh tinggal di suatu negeri, tidak hanya terus melakukan perjalanan sampai tujuan. Kadang dia menginap, kadang di negeri itu sehari, 2 hari, 3 hari, baru melanjutkan perjalanan lagi. Nah, atau ta'assuruhu alaih, atau ketika dia mendapati kesusahan, selain dia seorang musafir yang nazil, atau dia mendapati kesusahan dalam perjalanannya, ini udurnya pada posisi yang demikian. Fa idza qama fil manzil al-yawmayn aw thalatha aw aqama al-yawma, maka apabila dia tinggal di sebuah tempat 2 hari atau 3 hari, atau tinggal pada hari itu, maksudnya 1 hari, tinggal pada tempat itu 1 hari, fajama'ahu baina salatain la mujiba lahu, maka menjamak 2 salat ini tidak mesti baginya, tidak boleh untuk tidak dia lakukan. Ini pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah. Seorang yang nazil, musafir yang nazil, musafir yang sampai di sebuah pemberhentian, di sebuah tempat dia menginap, dia bermukim di situ, maksudnya dia tinggal di situ beberapa hari, 2 hari, 3 hari, maka dia, kata Imam Al-Qayyim, tidak boleh
tidak mesti baginya untuk menjamak sholat. Maksudnya menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar misalnya, ataupun sholat maghrib dengan sholat isya misalnya. Tidak boleh. Tidak mesti. Nah, di sini maksudnya kenapa Imam Ibnu Qayyim mengatakan la mujib, maksudnya tidak diwajibkan padanya. Ada pendapat yang membolehkan, Tapi Imam Ibnu Qayyim berpendapat tidak mesti baginya. Nah, untuk menjamak daripada dua waktu salat tersebut. Litamakunihi min fi'li kulli salatin fi waqtiha min ghairi masyaqqatin. Nah, litamakunihi min fi'li, karena kemungkinan baginya untuk salat pada waktunya, itu bisa dia tunaikan min ghairi masyaqqah, tanpa adanya kesulitan padanya. Seorang yang nazil, seorang yang beristirahat sejenak, tinggal sehari dua hari di sebuah tempat, seorang musafir, maka dia tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan baginya untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Tidak perlu menjamak. Sholat zuhur dia kerjakan di sholat zuhur, sholat asar dia kerjakan di sholat asar. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد بل جمع رخصة عارضة. Nah, maka menjamak, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagi seorang musafir laisa sunnatan ratibatan, belum ataupun bukan yang mesti dia kerjakan pada kondisi tadi. Kama ya'taqidu aktsarul musafirin, sebagaimana yang diyakini oleh kebanyakan musafirin. Kebanyakan musafirin kata Imam Ibnu Qayyim, mereka mengambil rukhsah yang keterlaluan dengan apa? Dia dalam posisi nazil, tapi dia tetap salat menjamak dua waktu salat. Padahal dia tidak mendapat masyaqqah, tidak mendapatkan kesulitan. Bisa dia sholat bersama kaum muslimin, atau dia sholat di tempat di rumahnya, di tempat dia tinggal, di penginapannya, pada waktunya. Labas. Tidak masalah, tidak mengapa. Namun kebanyakan musafirin, kata Imam Ibnu Qayyim, mereka berlebihan dalam mengambil rukhsah ini. Barakallahu fikum. Anna sunnata safari al-jam'u sawa'un wujida 'udhrun. Bahwasanya sunnah safar yaitu menjamak. Apakah wujida 'udhrun, dijumpai udzur, aw lam yujad, atau tidak dijumpai udzur. Nah, ini memang hukum asal. Sunnah safar adalah menjamak salat. Apakah mendapat udzur ataukah tidak mendapatkan udzur. Ingat, safar. Maka safar dibagi dua keadaan. Ada yang safar dalam perjalanan, fi sayr. Ada yang musafir pada keadaan yang nazil, dia seorang yang bermukim. Nah, maka menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang itu boleh menjamak salat, tepat hukumnya mengambil rukhsah menjamak salat ketika dalam sayr, dalam perjalanan, fit tariq, dalam perjalanan. Adapun jika dia nazil, dia bermukim, maka hendaklah dia menunaikan salat pada waktunya. Nah, bal jam'u rukhsatun 'aridatun. Bahkan menjamak salat itu adalah keringanan yang dibutuhkan, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal qasru sunnatun ratibatun, dan mengqasar salat adalah sunnah yang menyertainya. Nah, sekarang Imam Ibnu Qayyim ingin membedakan menjamak dengan mengqasar. Menjamak menggabungkan dua waktu salat, mengqasar dengan singkat atau memotong rakaat daripada salat yang ada. Barakallahu fikum. Nah, fa sunnatul musafir qasrur ruba'iyyah sawa'un kana lahu 'udhrun aw lam yakun. Maka sunnah seorang musafir
yang mengqashar salat yang 4 rakaat, ya, apakah dia mendapatkan uzur ataukah dia tidak mendapatkan uzur? Ya, maka wa amma jam'uhu baina salatain fahajatun wa rukhsatun. Adapun menjamak di antara 2 salat ini adalah sebuah kebutuhan, ya, dan juga menjadi sebuah keringanan. Fahadha launun wa hadha launun. Menjamak salat sebuah permasalahan tersendiri dan mengqashar salat sebuah permasalahan tersendiri. Ya, sekarang kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, Imam Al-Qayyim mengatakan bahwasanya ada rukhsah bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan untuk boleh bagi dia menjamak salat, menggabungkan antara 2 waktu salat. Namun, ya, tidak mesti, ya, tidak mesti bagi seorang musafir itu menjamak salat dikala dia nazil. Dikala dia nazil, dikala dia bermukim ataupun tinggal di sebuah tempat 2 hari 3 hari, tidak mengharuskan untuk dia berjamak. Adapun qashar maka boleh dilakukan di kedua tempat, di kedua keadaan. Ya, kalau qashar boleh dilakukan di 2 keadaan. Apakah ketika dia dalam perjalanan, ya, boleh, ya, mengqashar 2 rakaat salat zuhur, 2 rakaat salat asar, boleh dalam satu waktu, misal di akhir di salat di asar, ya boleh. Demikian pula dalam keadaan nazil, boleh baginya salat 2 rakaat, namun di waktu tersendiri. Salat zuhur 2 rakaat di waktu zuhur. Salat asar 2 rakaat di waktu asar. Ini bagi yang nazil. Ya. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Maka dari syariat rukhsah ini, keringanan ini, orang yang keterlaluan dalam mengambil keringanan ini adalah mereka yang menjamak di setiap keadaan menurut Imam Al-Qayyim. Ya, menjamak baik ketika dalam perjalanan maupun ketika dia sudah nazil, ya, dia tetap menjamak padahal tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan bagi dia untuk menunaikan di waktunya ketika dia sedang tinggal di suatu tempat. Maka menurut Imam Al-Qayyim ini seorang yang jafi, seorang yang keterlaluan dalam mengambil rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian contoh yang ketiga, wa min hadza, dan termasuk daripada perkara ini, anna syab'a fil akli rukhsatun wa ghairu muharramatin. Ya, bahwasannya rasa kenyang itu, ya, asy-syaba' fi akli, ya, pada dia ketika dia makan, kenyang dalam keadaan dia sudah makan, ini keringanan dan bukan sebuah pengharaman. Maksudnya apa? Boleh orang makan kenyang, boleh. Ya, tidak diharamkan orang ketika makan itu kenyang, tidak diharamkan. Nah, ya, fala yanbaghi lil 'abdi an yajfu fihi hatta yasila bihi asy-syab'u ila haddi tukhmatu wal imtila. Ya. Maka tidak sepantasnya bagi seorang hamba an yajfu fi, ya, tidak boleh bagi seorang hamba itu, ya, pada kasus ini dia keterlaluan, ya, padanya. Maksudnya apa? Dia makan sampai kenyang, hatta yasilabi, sampai, ya, orang tersebut itu kenyang, ya, ila hadim, pada batas at-tuhmah, pada batas sampai dia muntah. Nah, ya, wal imtila, sampai penuh perutnya, kenyang sekali. Tadi dikatakan Imam Al-Qayyim, pada dasarnya hukum makan sampai kenyang itu boleh. Namun jangan keterlaluan. Jangan sampai karena rukhsah keringanan ini dia makan terus sekenyang-kenyangnya sampai, ya, muntah dia, ataupun perutnya penuh sekali dengan makanan. Ya.
Maka ini orang yang jafi. Ya. Nah, fa yatatallabu ma yasrifu bihi at-ta'am, ya. Maka ya, menuntut perkara ya, yang berlebihan dalam makanan, ya, seperti tadi, ingin kenyang terus, ya, sampai penuh perutnya, sampai ya bisa sampai muntah, ya. Fayakunu hammuhu batnuhu qabla al-akli wa ba'da, ya. Nah, maka menjadikan ya kebutuhan daripada perutnya ya sebelum dia makan dan sesudah dia makan, artinya apa? Fayakunu hammu, dia menjadikan dirinya untuk terus memperhatikan perutnya, yang dipikirkan makan terus, itu maksudnya. Ya. Sebelum dia makan dan sesudah dia makan. Sebelum dia makan, mau makan apa ya hari ini? Wah, aku mau makan ini. Dia siapkan semuanya. Ya, mungkin contohnya seperti buka puasa di bulan Ramadan. Ya, ketika persiapan untuk buka Ramadan, semua rasanya ingin kita makan, ingin kita libas. Ya, balas dendam. Ya, nah, akhirnya kita turuti. Ya, sampai makan, sampai kenyang, penuh perutnya, nggak kuat lagi sholat Isya, sholat tarawih, ya, nggak kuat, malas sehingga menjadikan dia malas, ngantuk, lemah. Nah, ya, sebelum dia makan dia merencanakan makan apa sampai dia kenyang. Setelah dia makan dia merencanakan nanti makan apa lagi setelah ini. Nah, ini yang kata Imam Al-Qayyim, jangan sampai orang keterlaluan seperti ini. Yang dia pikirkan adalah urusan perutnya saja. Ya. Merencanakan untuk makan dan setelah makan direncanakan lagi apa nanti makan apa. Nah, ya, bal yanbaghi lil 'abdi, bahkan yang seharusnya dari seorang hamba, ya, ayyaju'a wa yashba'a wa yad'u at-ta'ama wa huwa yashtahi, ya, agar dia ya, ada waktu dia lapar dan ada waktu dia kenyang. Bagi seorang hamba harus memiliki dua waktu ini. Jangan kenyang terus perutnya berlebihan. Ya, ada waktu dia lapar, ada waktu dia kenyang, wa yad'u ta'am wa huwa yashtahi, dan meninggalkan makanan dalam keadaan dia masih menginginkannya. Ya, meninggalkan makanan dalam keadaan dia masih menginginkannya. Maksudnya jangan terus dia paksa untuk makan. Nah, terkadang perut sudah penuh tapi lidah masih pengen. Ya, terus makan. Ya. Wa mizanu dzalika, dan tolak ukur ataupun timbangan daripada ucapan ini. Ya. Yang disebutkan Imam Al-Qayyim, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, thulutsu li ta'amihi, sepertiga ya untuk makan. Perut itu harus diisi dengan sepertiga untuk makan. Wa thulutsun li syarabihi, dan sepertiga untuk minum. Wa thuluts li nafasi, ya, li nafasi, untuk dia bernafas. Jangan semua isi perutnya dipenuhi dengan makanan tanpa ada bisa masuk minuman, atau tanpa dia bisa bernafas. Maksudnya sesak, ya, pengennya ya, seringan orang kekenyangan itu susah bernafas. Ya, maka jangan sampai seperti itu. Ya. Imam Al-Qayyim menyatakan, beliau mengambil sebuah pendapat seperti ini berdasarkan dengan hadis ini. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ikhwani fid din rahimakumullah, ya, inilah contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim terhadap rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yang seorang hamba itu jangan sampai keterlaluan, kebablasan dalam mengambil rukhsah ini, barakallahu fikum. Nah, sehingga sekali lagi orang yang keterlaluan dalam rukhsah akan ataupun dia sedang tidak mengagungkan perintah Allah dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma ta'ridul amri wan nahyi, ya, litashdidil ghali fa huwa kaman yatawaswasu fil wudu' mutaghaliyan fi hatta yafutal waqt. Ya. Dan adapun dalam keadaan menghadapi perintah dan larangan, ya,
dengan sikap tasydid, dengan sikap keras, al-ghali dan ghulu, berlebih-lebihan. Nah, kalau tadi Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan orang yang bermudah-mudahan, keterlaluan, kebablasan dalam rukhsah. Sekarang Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menyampaikan kepada kita orang yang justru sebaliknya. Dia berlebih-lebihan, ekstrim. Ya, tidak mau mengambil rukhsah. Masya Allah. Bahkan ekstrim sikapnya terhadap syariat yang memberikan rukhsah kepada seorang hamba. Adapun menghadapi perintah dan larangan dengan sikap yang keras dan hulu, fahuwa kaman yatawaswasu fil wudu. Contohnya seperti seorang yang selalu diderita dengan waswas dalam berwudu. Dalam berwudu, dia terus was-was. Ini sudah terkena belum ya semua wudu saya? Atau waduh saya ini kok sepertinya kurang pas ini. Ya. Nah, tadi saya kentut atau enggak ya? Keluar angin atau enggak ya? Tapi pipis saya sudah bersih atau belum ya tadi? Ya, sehingga wudunya terus dia tersibukkan terjadi was-was dalam dirinya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim orang yang ekstrim, orang yang berlebihan. Ya. Dalam keadaan kalau dia sudah yakin di sini barakallahu fikum, ketika dia sudah berwudu, jelas wudunya, yakin dia sedang nyata fakta dia sedang berwudu, artinya ini keyakinan, ainul yakin bahkan di hadapannya dia berwudu. Maka apalagi yang membuat posisi asyak itu menjatuhkan keyakinan. Dalam keadaan yang namanya syak, ragu tadi masih was-was, masih belum melihat dengan pasti, masih dugaan, masih perasaan. Ya, sudah bersih belum tadi saya cebok ya? Sudah bersih ini belum? Ini kan masih dugaan. Ya. Tapi yang yakin dia lakukan, dia berwudu jelas, dia lihat. Maka posisi keyakinan ini harus didudukkan di atas segalanya dari rasa was-was tadi, rasa keraguan tadi. Nah, ini kaidah dalam Islam. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya orang yang berlebihan justru dikatakan orang yang was-was dalam wudu. Bagus sebenarnya, dia khawatir wudunya itu sah ataukah tidak, bagus. Tapi berlebihan, hulu, ekstrim, sehingga dia terus tersibukkan dengan wudunya. Gak yakin wudunya itu sah ataukah tidak. Ya, nah, ya, hatta yafutal waktu, sampai lewat luput waktu daripada sholat itu sendiri karena sibuk dengan wudu tadi. Ya, kelewat waktu bisa masuk jadi masbuk karena disibukkan dengan wudu tadi. Padahal dia berkesempatan untuk berjamaah di awal waktu bersama imam. Tapi karena was-was tadi mengharuskan dia tersibukkan dalam permasalahan tersebut. Atau yuraddidu takbiratul ihram, atau dia terus mengulang-ulang takbiratul ihram karena was-was tadi. Ya. Ila an tafutahu ma'al imam qira'atul Fatihah, sampai terluputkan darinya bersama dengan imam untuk membaca suratul Fatihah. Nah, wah ini sering kita lihat orang seperti ini. Ya, kayaknya ada yang kurang dari takbiratul ihram. Biasanya yang seperti ini yang berkeyakinan niat itu butuh dilafazkan. Sehingga dia sibuk melafazkan niat dulu. Aduh, ini sholat apa ya? Sholat dulu ya, sholat. Perlu dilafazkan. Tapi lafaznya kurang pas, dia terus masih sibuk dilafazkan. Ketika dia takbir, Allahu Akbar, usolli belum pas. Ulang ya subhanallah. Niat itu dalam hati, Allah berikan keringanan ini, barakallahu fikum. Tak perlu diucapkan. Nah, ya, ini orang yang ekstrim di dalam takbiratul ihram. Au yakadu tafutuhu ar-rak'ah, au yatashaddadu bil wara'i al-ghali hatta la ya'kula syai'an min ta'amin 'ammatil muslimin khasyatan dukhuli syubhati alaihi. Ya. Atau sampai dia luput daripada rakaat yang pertama. Ini masih pada takbiratul ihram tadi. Kemudian au yatashaddadu, atau dia keras fil wara, ya. Al-ghali, dia keras
dalam menjaga dirinya, ya. Dan menjaga dirinya itu al-ghalil ghulu, berlebihan, hatta la ya'kula syai'an, sampai dia tidak mau makan sesuatu pun min ta'ami ammatil muslim, dari makanan kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin. Kenapa demikian? Khasyata dukhuli syubhati alaih, karena dia takut masuknya syubhat-syubhat, ya, kepada dirinya ataupun kepada makanan tersebut. Barakallahu fikum. Ada orang seperti ini, ya, dia nggak mau makan, ya, misalnya dia dapat hadiah, ya, ayam potong misalnya, ya, diberikan oleh tetangganya, dia tidak mau makan. Ini tadi baca bismillah nggak nih sebelumnya? Sampai seperti itu. Padahal kepada seorang muslim, dia harus pertama kali dia harus kedepankanlah husnul dzan, berprasangka baik kepada seorang muslim, karena dia adalah saudara kita dalam agama ini. Ya, nggak boleh ada rasa, apalagi masalah makanan. Ya, ketika diberikan oleh seorang muslim sesembelihan, ya, maka makanlah. Karena hukum asalnya seorang muslim itu pasti mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ataupun mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, kita baca sedikit lagi. Walaqad dakhala hadzal wara'u al-fasid ala ba'd al-'ubbad alladhina naqasa hadhum, ya, min al-'ilmi hatta imtana'a an ya'kula syai'an min biladil muslimin. Nah, ya. Dan sungguh dakhala hadzal wara'u fasid, sungguh benar-benar yang sikap berhati-hati menjaga diri ini, ya, yang secara fasid, yang secara rusak, artinya menjaga diri secara ekstrim, bukan sesuai dengan syar'i, ya. Na'am, itu telah masuk kepada sebagian ahli ibadah al-ubbad, kepada sebagian ahli ibadah alladzi naqasa, ya, khadhum min al-ilmi, yang dia kurang bagiannya daripada ilmu, hatta sampai imtana'a, dia mencegah, ya, dia mencegah dirinya an ya'kula syai'an, untuk memakan sesuatu min biladil muslimin, dari negeri muslimin. Sampai seperti itu. Ini seorang ahli ibadah, tapi naqisu fil ilm, naqis, kurang dalam sisi ilmu. Ya. Wa kana yataqawwatu bima yuhmalu ilayhi min biladin nasara. Ya, subhanallah. Ya. Tapi justru dia makan sehari-hari dari apa-apa yang dibawakan, yang dihadirkan, yang didatangkan oleh orang-orang Nasrani. Subhanallah. Ya. Wa yab'athu bil qasdi li tahsil dzalik. Ya. Bahkan dia mengutus seseorang misalnya, ya, dengan tujuan ini, yaitu mengantar makanannya, memesan makanannya, ya, dari orang-orang kafir, orang Nasara. Ya. Dan ini Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan hal ini kejadian di zaman beliau, barakallahu fikum. Ada seorang ahli ibadah yang naqisul ilm, yang kurang ilmunya, yang dia justru lebih tenang hatinya makan makanan yang dibuat, yang disajikan oleh orang-orang Nasrani, dibandingkan yang dibuat oleh kaum muslimin. Ya. Biasanya yang seperti ini orang yang berpemahaman khawarij. Ya. Orang yang berpemahaman khawarij, yang dia tinggal di negeri kafiri, di negeri orang-orang kafir, yang untuk negeri muslimin yang provokasi. Dia seorang tokoh, provokatornya duduk di negeri Nasara, duduk di negeri Nasrani, tapi dia provokator umat muslim. Jangan makan makanan muslimin, mereka semua sudah kafir, mereka keluar dari Islam disebabkan karena melakukan dosa-dosa besar. Tapi dia di negeri kafir makan makanan dari orang kafir. Ya subhanallah. Ya, ada yang seperti ini, barakallahu fikum. Nah, dia ahli ibadah, tapi naqisul ilm, kurang daripada ilmunya, barakallahu fikum. Nah, fa'awqa'ahu al-jahlu al-mufridu, ya. Nah, wal ghulu az-za'idu fi isa'ati adh-dhanni bil muslimin, ya. Maka
ya, karena disebabkan kejahilan, ya, sikap jahil, ya, yang keterlaluan, mufrid, sikap jahil yang keterlaluan, dan hulu yang berlebih-lebihan, ya, sehingga dia terjatuh kepada berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ya. Bahkan apa? Wa husni adhanni bin nasara, bahkan sebaliknya dia berprasangka baik kepada orang-orang Nasrani. Na'udzubillah minal khudlan. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari al-khudlan, dari yang orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang khudlan. Kita berlindung daripada keadaan yang seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, inilah penjelasan daripada Imam Al-Qayyim, ya. Maka kita rangkum sedikit bahwasanya seorang yang tidak mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, contohnya ketika di dalam syariat ini mendapat rukhsah, dia keterlaluan lalainya dalam mengambil rukhsah tersebut. Kedua, orang yang berlebihan ekstrim dalam mengambil rukhsah tersebut, barakallahu fikum. Sehingga seorang muslim mukmin yang berada di atas pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dia berada di tengah-tengah, tidak ya ifrat wala tafrid. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, la ifrat wala tafrid. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.